Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala sairil adyan. Allahumma salli ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, patut kita sadari bahwa pengaruh globalisasi dalam semua sektor kehidupan suatu bangsa sudah sangat terbuka lebar, termasuk Indonesia, negeri kita tercinta. Seperti maraknya persaingan perdagangan dan industri, teknologi informasi, dan agresi asing dalam semua lini, termasuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bahkan berbagai ekses negatif pun tidak bisa terelakkan. Di antaranya peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya dengan memasukkan sabu berton-ton beratnya dengan sindikat jaringannya yang telah menggurita di tengah masyarakat kita. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara besar yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak tingkat keempat di dunia. Kekayaan alamnya, baik yang bersumber dari daratan serta lautan, sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kuat untuk bisa mengeksplorasikan beberapa sumber kekayaan alam terbesar di dunia ini. Seorang sosiolog Islam, Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebutkan, yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung pada negara maju lainnya. Betul hadirin? Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Etos Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Bangsa. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah. وستردون إلى عالم
فينبئكم بما كنتم تعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, firman Allah tersebut memberikan penegasan kepada kita untuk giat bekerja, berkarya. Karena bekerja dan berusaha merupakan tuntutan kehidupan di dunia ini yang bernilai ibadah. Dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul karangan Al-Khajali menjelaskan dalam kaedah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan arti kewajiban. Lalu hadirin, dalam kitab tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni pada jilid keempat juz 11 halaman 201 sampai 202 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat i'malu merupakan amal soleh yang dilakukan manusia dan disaksikan oleh Allah, Rasulnya beserta orang-orang mukmin. Dan kalimat fayunabbiukum yang artinya Allah akan memberikan ganjaran atas apa yang telah manusia kerjakan selama hidup di dunia ini. Jika kita cermati lebih jauh dalam Islam, perintah bekerja selalu diseimbangkan antara kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat, sebagaimana yang telah diterangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu At-Takir dari Anas. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li aghiratahu wala aghiratahu li dunyahu hatta yusibahu jami'a fa inna ad-dunya balaghun ila al-akhirah wala takunu kallan 'alan nas. Tidaklah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar kepentingan akhirat, atau orang yang meninggalkan kepentingan akhirat untuk mengejar kepentingan dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu kepada kehidupan akhirat, dan janganlah menjadi beban orang lain. Saudaraku, seiring dengan hadis tersebut serta sejalan dengan tekad dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan etos kerja yang tangguh, maka dibutuhkan sumber daya manusia dengan kualitas berdaya saing dan berintegritas. Dalam konsepsi Islam, perintah beribadah selalu dikaitkan dengan perintah bekerja. Ini artinya, saudaraku, perintah bekerja sudah menjadi bagian yang melekat dalam sendi-sendi kehidupan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah.
dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 10 berikut ini. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Apabila salat telah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, maka kamu akan beruntung. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni pada jilid keempat halaman 439 sampai 440 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat fantashiru yang berarti bertebaranlah kamu di muka bumi. Perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau boleh dengan arti boleh untuk dilakukan, yaitu mencari rezeki dari Allah agar memperoleh keberuntungan pada hari Jumat. Begitu juga dengan ungkapan mujahid Islam yang mengundang spirit dan sugesti sebagaimana yang tertuang dalam kitab Al-Fidayah wan Nihayah juz 7 karangan Al-Hafiz Abu Fida Ibnu Katsir yang berbunyi, ruhbanum bil-lail wa fursanum bin-nahar. Jika malam bagaikan rohib-rohib yang taat beribadah, namun jikalau sang fajar mulai menyingsing, ia laksana serigala bersimpah palu, berkuah keringat, mencurahkan segenap potensi untuk berkarya. Saudaraku, di era globalisasi saat ini menuntut sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi, yang mampu beradaptasi dan tanggap segala situasi terkini, dan tentunya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Qur'ani. Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, silakan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan untuk meningkatkan skill atau keterampilannya, siap-siap meratap dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya, akan ditilas oleh kemajuan zaman. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, kiranya kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, berusaha meningkatkan etos kerjanya,
merupakan kewajiban dalam kehidupan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, maju mundurnya pembangunan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan etos kerjanya. Mari sama-sama kita hayati senandung syair berikut ini. Bangkitkan etos kerjamu, menggapai negeri yang maju. Sekarang tanggung jawabmu, singsingkan lengan bajumu. Ayo bekerja, ayo berkarya dan berdoa. Satukan asa, gapailah cita untuk membangun Indonesia. Indonesia. Akhirnya makhidi di tohu jambatan gunting saga menyembah iwa nang sungai Kualo. Cukup didien orang pentas atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.